Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi idxchannel TV. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda sejauh ini di tengah tren penguatan yang tengah terjadi di pasar saham domestik di sepanjang pekan ini? Apakah sudah kembali menghijau mengikuti arah pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG? Atau masih tertinggal di zona merah akibat dalamnya tekanan yang terjadi pada pekan sebelumnya? Dengan kondisi pasar yang demikian kondusif untuk saat ini, apa saja strategi yang telah Anda siapkan agar potensi cuan yang didapat bisa semaksimal mungkin guna menutup geceruk kerugian yang terbentuk selama indeks melemah pekan lalu? Sobat Investor, seperti kita ketahui bersama, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengkonfirmasi rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau disebut dengan Panda Bond yang sedianya bakal dilakukan pada Juni 2026 mendatang. Dalam persiapan dilakukan, disebutkan bahwa pihak Kementerian Keuangan juga bakal melibatkan Industrial and Commercial Bank of China atau ICBC sebagai pihak yang menaungi penerbitan global bond Indonesia itu di negeri tirai bambu tersebut. Secara sepintas, aksi pemerintah dalam memilih denominasi global dalam penerbitan obligasi kali ini pada dasarnya terlihat wajar dan sangat bisa dipahami karena juga bukan merupakan langkah yang pertama kali dilakukan oleh pejabat di lapangan banteng. Sebelum adanya Panda Bond ini, Indonesia juga diketahui sudah pernah menerbitkan obligasi global dengan denominasi yen Jepang atau juga euro untuk membidik investor potensial dari negara-negara Eropa. Namun aksi penerbitan Panda Bond ini seolah menemukan highlight dan sorotan publik lantaran dilakukan di saat mata uang rupiah tengah mengalami tekanan hebat hingga harus merosot jauh ke level 17.400-an rupiah per dolar Amerika Serikat. Karenanya dengan kondisi yang tengah menimpa rupiah tersebut, upaya penerbitan Panda Bond ini bisa dimaknai sebagai cara non-konvensional yang coba diupayakan pemerintah untuk mempertahankan atau bahkan mengatrol nilai tukar rupiah dengan pendekatan yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan pemerintah dan juga Bank Indonesia. Selama ini jurus paling kerap dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengatrol nilai tukar rupiah adalah dengan melakukan intervensi di pasar uang dengan membeli rupiah sekaligus melepas bagian cadangan dolar yang dimiliki demi memperkuat arus permintaan terhadap rupiah. Namun dengan perkembangan kondisi geopolitik global yang terjadi di Selat Hormuz terkait perseteruan Amerika Serikat dan Iran yang tak juga mereda sehingga membuat harga minyak dunia melambung tinggi, tentu membuat posisi tawar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang negara lain sedang tinggi-tingginya. Hal itu lantaran dengan melonjaknya harga minyak dunia, maka otomatis permintaan dunia terhadap pasokan mata uang dolar AS juga ikut melambung tinggi. Sehingga pilihan kebijakan untuk berhadapan langsung dengan dolar AS secara head to head di pasar uang global tentu bukan merupakan opsi pilihan yang tepat. Karenanya secara analogi dalam sebuah pertarungan, jika memang tak bisa meningkatkan kekuatan diri sendiri, maka pilihan lainnya adalah dengan melemahkan kekuatan lawan. Ya, seperti itulah juga gambaran yang bisa kita bayangkan dengan upaya pemerintah menyiapkan penerbitan Panda Bond, yaitu dengan mencoba memangkas posisi tawar dolar AS dengan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan mata uang negeri paman Sam tersebut. Pemahaman ini diamini oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan bahkan dikonfirmasi langsung dalam konferensi pers yang digelar oleh Purbaya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 5 Mei 2026 kemarin. Menurut Purbaya, rencana penerbitan Panda Bond memang secara khusus disiapkan untuk memperkuat nilai tukar rupiah dengan memperbanyak alternatif pembiayaan selain dolar AS, sehingga diharapkan dapat secara bertahap mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap pasokan dolar AS. Menurut Purbaya, pilihan untuk memperbanyak opsi pembiayaan kas negara lewat mata uang yuan sangat masuk akal dan lebih bisa diterima mengingat eratnya ikatan kerjasama Indonesia dengan China di bidang perdagangan antar negara. Dengan besarnya nilai transaksi perdagangan antara kedua negara, maka sudah sepantasnya Indonesia lebih memprioritaskan penggunaan mata uang yuan ketimbang dolar AS sesuai dengan prinsip Local Currency Settlement atau LCS yang merupakan mekanisme penyelesaian transaksi bilateral
antara kedua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing yang terlibat, tanpa harus dikonversi terlebih dahulu ke dolar AS. Dalam draft rencana yang telah disiapkan Kementerian Keuangan, nantinya Pandabon secara resmi akan diterbitkan pemerintah Indonesia dalam mata uang renminbi, yang merupakan mata uang resmi Cina dengan satuan hitung yang digunakan adalah yuan. Sedianya Pandabon ini telah disiapkan dengan tawaran imbal hasil atau yield di kisaran 2,3 sampai 2,5% yang oleh Purbaya diklaim relatif murah dibanding menerbitkan bond dalam mata uang global lainnya. Tak sekadar murah, dengan diterbitkannya mata uang renminbi atau yuan, maka pemerintah dinilai cukup diuntungkan mengingat nilai tukar rupiah terhadap mata uang yuan disebut relatif lebih stabil dengan minimnya gejolak dan tekanan yang ada di pasar dibanding nilai tukar rupiah terhadap dolar yang memiliki tingkat volatilitas lebih tinggi, terutama dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi geopolitik saat ini. Selain itu, rencana penerbitan Pandabon ini pada dasarnya juga tidak bisa dipahami secara parsial, melainkan harus juga dikaitkan dengan kebijakan pemerintah secara lebih luas, di mana pada saat yang sama Bank Indonesia diketahui juga telah menurunkan batasan pembelian dolar AS tanpa adanya dokumen pendukung atau underlying menjadi hanya 50.000 dolar AS saja, dan dalam jangka panjang bahkan ditargetkan untuk dapat semakin turun ke kisaran 25.000 dolar AS saja. Belum lagi juga upaya Indonesia untuk terus memperbanyak dan memperluas ikatan kesepakatan LCT ke berbagai negara di luar Amerika Serikat yang memiliki ikatan kerjasama dan transaksional dengan Indonesia. Dalam gambaran lebih besar, hal ini tentu semakin mempertegas posisi Indonesia dalam keikutsertaannya dalam gelombang dedolarisasi yang secara sengaja tengah didorong oleh negara-negara anggota BRICS, di mana sedikitnya ada 90 negara yang berkomitmen untuk secara bertahap meninggalkan ketergantungannya terhadap dolar AS dengan mulai melirik mata uang global lainnya seperti yuan dan rubel. Sementara bagi sosok Purbaya sendiri, manuver kali ini juga bisa dibaca sebagai sinyal kuat bahwa kendali kuasa atas perekonomian Indonesia mulai dia jauhkan dari pengaruh Washington. Hal ini semakin perkuat gambaran arah kebijakan seorang Purbaya yang sebelumnya juga secara demonstratif telah membuka konfrontasi dan terlibat dalam debat serius dengan Bank Dunia atau World Bank terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026. Di mana Purbaya secara lantang memprotes dan menyatakan keberatan atas rendahnya proyeksi yang telah disematkan oleh Bank Dunia terhadap Indonesia. Tak hanya itu, Purbaya juga secara resmi menolak sejumlah rekomendasi atau usulan dari Lembaga Moneter Internasional atau International Monetary Fund alias IMF untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka memperkuat perekonomian tanah air dalam sudut pandang atau point of view dari lembaga keuangan dunia tersebut. Alih-alih sepakat, Purbaya justru menilai bahwa pendapatan dan cara berpikir IMF dan Bank Dunia tidak bisa diterapkan di Indonesia karena memiliki karakter dan kondisi sosial perekonomian yang berbeda. Karenanya, Purbaya juga mengaku telah menolak atas tawaran pinjaman finansial yang ditawarkan oleh IMF untuk memperkuat kas negara demi menghadapi beragam tekanan dan tantangan global dewasa ini. Jadi bagaimana menurut Anda, Sobat Investor? Apakah benar bahwa bandul perekonomian Indonesia kini mulai menjauhi Washington dan mulai merapat dan semakin mesra dengan pemerintahan Beijing? Apakah ini pilihan yang baik atau justru buruk untuk dilakukan ke depan? Bakal seberapa jauh pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka panjang? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.